Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ususul Manhajis Salaf fi Da'wati ila Allah Ta'ala. Bagaimana pondasi-pondasi, prinsip-prinsip jalan yang ditempuh oleh para salafun saleh di dalam berdakwah ila Allah. Melanjutkan pada halaman yang ke-50 masih berkenaan tentang mimma yadullu ala azimi fadlil ilm wa khususan lida'iyah ila Allah, di antara perkara-perkara yang menunjukkan tentang agungnya keutamaan ilmu, terkhusus bagi seorang dai ataupun da'iyah yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan dua di antaranya. Yang pertama, Allah Jalla wa Ala memerintahkan nabinya di awal perkara dengan mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diperintah untuk membaca dengan menyebut nama Rabbmu. Maka itu menunjukkan perintah untuk mengilmui, karena membaca merupakan pembuka dari ilmu. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Jalla wa'ala menjadikan lawan dari ilmu yaitu al-jahil, orang yang bodoh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Orang yang tidak mengerti dengan Al-Quran dan Sunnah itu sama halnya seperti orang yang a'ma, orang yang buta, yang tidak bisa melihat sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu yang benar itu sama halnya seperti orang yang buta? Tentu jawabnya adalah tidaklah sama. Kemudian yang ketiga, disebutkan di sini annallaha jalla wa ala amara birruju' ila ahli ilmi li ma'rifatil haqqi wal amali bih. Keutamaan orang yang memiliki ilmu, ya, bagi seorang dai ila Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk rujuk kembali, menjadikan rujukan, ya, kepada ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, para ulama. Kenapa mereka menjadi rujukan? Lima'rifatil haq, karena mereka mengetahui hakikat kebenaran, wal amali bih, dan karena mereka mengamalkan kebenaran itu. Haitsu yaqulu ta'ala, ketika Allah berfirman, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan perkara itu kepada Rasul dan juga kepada ulil amri, pemerintah di antara mereka, ya, atau orang yang memiliki wewenang dalam urusan kaum muslimin, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Tentu akan mengetahui orang-orang yang ingin tahu kebenarannya di antara mereka. Ya, karena mereka malah justru, ya, mengembalikan urusannya itu kepada orang yang jahil, bukan kepada Rasulnya, bukan kepada ulil amr. Akhirnya yang terjadi adalah kekacauan. Ayat ini berbicara tentang ketika datang kepada mereka dari masalah-masalah berkaitan dengan masalah stabilitas negara, masalah keamanan atau masalah yang memunculkan rasa takut dari suatu masyarakat, ya, ada sebagian manusia, ya, malah justru menyerahkan kepada orang-orang yang jahil, sehingga mereka langsung menyebarkan berita-berita tentang masalah huru-hara, masalah ketakutan. Maka ayat yang dari awal dari ayat ini adalah wa idza ja'ahum amrun minal amni
awil khawfi adza'u bih. Ketika datang kepada mereka suatu perkara dari berita keamanan, berita rasa takut, intinya berita-berita yang berkaitan dengan stabilitas suatu negeri, mereka langsung menyebarkannya. Iya. Tidak merujuk kepada ahlinya, kepada ahlul ilm. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwa ahlul ilmi itu adalah orang yang ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran. Dan mereka akan menjadi rujukan. Baik. Wa yuwaddihuhu qauluhu ta'ala, dan diterangkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Wa fi bayani dzalika yaqulu al-alamah As-Sa'di rahimahullahu taala, dalam penjelasan hal tersebut maka Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan wa umumu hadhil ayah fiha madhu ahli ilmi. Keumuman makna ayat ini di dalamnya terdapat pujian kepada ahlul ilm, pada para ulama, ya, karena mereka menjadi marji, menjadi rujukan. Wa anna a'la anwa'ihil ilm bi kitabillahi al-munazzal, dan macam ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang Al-Qur'an yang telah diturunkan. Fa inna Allah amara man la ya'lamu birruju'i ilaihim fi jami'il jawanib. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang tidak mengetahui untuk kembali, untuk rujuk kepada mereka para ulama dalam semua sisi. Wa fi dimnihi ta'dilun li ahli ilm. Maka dalam kandungan ayat tersebut, ya, terdapat ta'dil, rekomendasi kepada para ulama. Terdapat ya, pernyataan bahwasanya para ulama adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang memiliki kapasitas, orang-orang yang memiliki kemampuan dan memiliki takwa. Wa tazkiyatun lahum, dan merupakan bentuk tazkiyah. Ya, perekomendasian juga halnya sama, ya, terhadap para ulama, haitsu amara bisu'alihim, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertanya kepada ahlul ilm. Wa min khilali hatainil ayatain, ya, di antara dua ayat tadi, yatabayyan khatarul jahli 'alal muslim. Semakin jelas akan bahayanya kebodohan bagi seorang muslim. Ya, akibat yang ditimbulkan dari kebodohan atau bertanya kepada orang yang bodoh, khasatan man yatasaddar li umuri dakwah. Lebih khusus lagi orang yang mulai muncul, mulai nampak dalam perkara-perkara dakwah, maka ini betapa bahayanya, ya, ketika dakwah itu didasari dengan kebodohan. Fafi tansibil jahil fasadun lil ummah. Maka ketika memberikan bagian kekuasaan kepada orang yang jahil, memberikan tugas kepada orang yang jahil, itu akan menimbulkan kerusakan pada umat. Haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah bersabda fi hadithi Abdullah bin Amr bin Al-As, "Innallaha la yakbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu itu sekali cabutan. Yantazi'uhu minal ibad, yang dicabut dari hamba. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Satu demi satu para ulama meninggal, maka ilmu semakin berkurang. Apa yang terjadi? Hatta idza lam yubqa aliman, ketika tidak lagi tersisa seorang yang berilmu, yang tersebar adalah orang-orang yang jahil, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia, mereka mengangkat pemimpin, menjadikan orang yang dijadikan rujukan itu orang-orang bodoh, orang-orang jahil. Akhirnya fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanya dan mereka berfatwa, dimintai fatwa dengan tanpa ilmu. Berfatwa dengan tanpa ilmu. Akhirnya fadallu wa adallu,
mereka sesat dan menyesatkan. Kemudian yaqulu al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu fi bayani hadzal makna, hadzal hadis. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, wa kadzalika man arada an yaj'ala al-jahil mu'alliman. Demikian pula orang yang menginginkan ya orang yang bodoh itu menjadi pengajar, menjadi muallim linnas, yang mengajarkan kepada manusia. Muftian lahum, menjadi mufti, orang yang dijadikan ya memberikan fatwa kepada umat manusia. Ya. Famithli hadza yujibul fasada fil alam. Maka kalau keadaannya seperti itu akan menimbulkan kerusakan di alam semesta. Ya, akan menimbulkan kekacauan, kerusakan, kehancuran di alam semesta. Itu keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat, annallaha jalla wa ala qad ja'ala ahlal ilmi fi makanatin azimah. Allah jalla wa ala menjadikan ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, berada pada kedudukan yang agung. Ala wa hiya annahum syuhada ala wahdaniyatihi. Kedudukan itu adalah mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala turut menjadi saksi atas Maha Esanya Allah Subhanahu wa taala. Faradiyallahu ala syahadatihim. Maka ketika Allah menjadikan saksi berarti Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap persaksian mereka, tasyrifan lahum, dan itu adalah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki ilmu. Walima yahmiluna min ilmin wa hidayatin linnas, dan karena mereka membawa ilmu dan memberikan hidayah kepada manusia, artinya menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Ya, meskipun hidayah untuk mengenal Islam, hidayah untuk beriman, itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wal malaikah, dan juga para malaikat pun juga memberikan saksi. Wa ulul ilmi, dan juga orang yang memiliki ilmu. Qa'iman bil qist. Nah, maka di situ disebutkan wa ulul ilmi. Maka fadakwah ila Allah mulazimatun lil ilmi wal basirah. Jadi dakwah kepada Allah itu mengharuskan seorang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang agama. Wa fi hadza yaqulu Syekh As-Sa'di rahimahullah. Oleh karena itu berkatalah Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam halaman yang berikutnya, halaman 52. Tayyib. Wa da'watu ila Allah mulazimatun wa mutadamminatun lil ilm. Dakwah kepada Allah itu mengharuskan dan harus mengandung ilmu. Li'anna min syurutiha al-ilmu bima yad'u ilaih ad-da'i. Karena syarat dari dakwah itu haruslah adanya ilmu. Mengilmui dengan sesuatu yang dia dakwahkan bagi seorang da'i ilallah. Ya. Jadi tidak boleh berdakwah di atas kejahilan. Wa yaqulu ta'ala, dan Allah berfirman, an ahli ilmi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Orang-orang yang berilmu itu diangkat lebih tinggi dibandingkan orang yang hanya sekedar beriman. Nah, berarti ini menunjukkan kelebihan, keutamaan bagi seorang yang memiliki ilmu. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi wisfil ilm. Rasulullah SAW mensifati ilmu, faman akhadzahu akhadza bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu itu berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Biasanya manusia itu kalau dalam urusan pembagian ya dari perkara dunia ingin mendapatkan bagian yang banyak. Tapi dalam mengambil ilmu, sedikit orang yang mengambil bagian yang banyak. Sedikit orang yang semangat, sedikit orang yang tamak kepada ilmu. Tapi dalam perkara dunia, manusia tamak kepada harta. Taib. Fahadhihi dalalah wal barahin, maka ini merupakan dalil-dalil,
merupakan dalil penunjukan dan bukti-bukti yang menerangkan, ya, litakhaffiza da'iyatan nasih, ya, merupakan bukti-bukti dalil-dalil yang memotivasi memotivasi bagi seorang dai yang ingin memberikan nasihat. Untuk apa? Alat tazawudi minal ilmi wa talabih, untuk membekali diri dengan ilmu dan terus mencari ilmu. Jadi meskipun seorang itu sudah berdakwah ilallah, maka hendaknya dia terus-menerus menimba ilmu, terus-menerus mengupgrade ilmunya. Ya. Li'annahu binailihi al-ilma yakunu qad nala al-fadla binafsihi min Allah jalla wa ala. Karena dengan dia menggapai ilmu, maka dia telah menggapai keutamaan dengan sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa hazar rif'ata wa syaraf, dan dia akan termotivasi untuk mendapatkan pengangkatan dan kemuliaan dari Allah. An ja'alahu Allahu minad du'ati ila Allah bi ilmin wa basirah. Yaitu untuk Allah jadikan dia sebagai seorang dai, seorang penyeru kepada Allah dengan berdasarkan ilmu dan pengetahuan agama yang baik. Fala budda lida'iyah minal ilmi bima yushra'u wa ma la yushra'. Demikian pula sebuah keharusan bagi seorang dai ilallah untuk apa? Memiliki ilmu terhadap perkara-perkara yang disyariatkan. Sekaligus harus memiliki ilmu dalam perkara-perkara yang tidak disyariatkan supaya bisa menjauhinya. Bi ayyumayyiza baina sunnati wal bid'ah, supaya dia bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, wal hasanah was sayyi'ah, mana yang baik, mana yang buruk, wal halal wal haram, bisa membedakan mana yang halal dan yang haram, wa ayya'rifa syirka wat tauhid, supaya dia faham mana kesyirikan, mana tauhid. Inna hadza huwa mawdu'ud dakwah. Sebab ini merupakan inti dakwah. Inti dakwah itu harus bisa membedakan dua perkara dalam kehidupan ini. Mana sunnah, mana bid'ah. Bisa nerangkan kepada umat mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik. Wa yu'akidu dzalika Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Syekh bin Bas rahimahullahu taala, ketika beliau menerangkan, wa akhbara subhanahu anna da'wata ila Allah ala basiratin hiya sabilun nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dakwah ila Allah itu di atas ilmu, di atas pengetahuan merupakan jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya sabilu atba'ihi min ahli ilm. Dan itu juga jalannya pengikut-pengikut para nabi. Pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para ulama. Kama qala ta'ala, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, di atas pengetahuan, di atas ilmu. Saya dan juga orang-orang yang mengikutiku, mereka juga di atas basirah. Maka berangkat dari ayat ini, fal wajib alaina, kewajiban kita, an nu'niya bihadhil muhimmah aynama kunna. Hendaklah kita perhatian dengan perkara yang sangat penting ini, membekali diri dengan ilmu dimanapun kita berada. Taib. Wa yumkinu lidda'iyah ayakifa ala fadlil ilmi wa khuturati al-jahl alaihi min khilali qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin bagi seorang dai untuk dia itu dia merenungi atas keutamaan ilmu dan bahaya kebodohan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama syifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan, obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Adalah bertanya. Jangan kemudian asal-asalan. Jangan kemudian mengambil keputusan, membuat fatwa yang menyesatkan. Wadzalika hinama afta ba'dus sahabah. Sebab hadis itu adalah ketika itu ada sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, berfatwa kepada rajulan, seorang laki-laki, asabahu hajarun. Laki-laki itu terkena batu di kepalanya, fasujja ra'suh.
kepalanya itu terluka, luka yang parah. Bi annahu la yatarakhas bitayammum. Tapi ketika dimintai fatwa, ada sebagian sahabat dengan naam tergesa-gesa memberikan fatwa tidak ada keringanan untuk bertayamum. Jadi ketika dia junub, dia berhadas besar, kemudian kepalanya terluka, dikatakan tidak ada rukhsah untuk bertayamum. Akhirnya dia mandi, mandi besar, ya, fakta salah wa mata, kemudian meninggal. Falamma qadimu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu bidzalik. Ketika mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka melaporkan kepada Nabi perkara tersebut. Faqala qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah ya memeranginya. Ala sa'alu islam ya'lamu, ya, tidakkah mereka itu bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Innama syifa'ul ayyi su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan, ketidaktahuan itu dengan bertanya. Maka wa yuwaddihu Imam Al-Khattabi rahimahullah. Al-Khattabi rahimahullah menerangkan andalalati hadzal hadis, tentang penunjukan hadis ini. Dengan ucapan beliau, fi hadzal hadis minal ilm. Di dalam hadis tersebut terdapat ilmu, ya. Di dalam hadis tersebut terdapat ilmu annahu abahum. Nabi SAW sampai mencela orang tadi, mencela sahabat yang gegabah dalam memberikan fatwa. Ya, abahum bil fatwa bi ghairi ilm. Mencela dengan keras, berfatwa dengan tanpa ilmu. Wa alhaqa bihim al-wa'id, dan bahkan memberikan ancaman bi an da'a alaihim, ya, wa ja'alahum fil ismi, mendoakan kejelekan dan dia terancam dengan dosa. Ya. Qatalatan lahu, ya, ini bahkan mendapatkan ancaman berupa akan diperangi, doa untuk diperangi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini dalam arti meskipun, ya, ketika itu tidak terjadi dari doa ini, tapi itu merupakan sikap keras Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya orang yang gegabah di dalam memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Wallahu ta'ala bishawab, mudah-mudahan bisa difahami. Barakallahu fiik, subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.